Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini materi kita adalah terkait dengan senyawa kimia. Apa itu senyawa kimia? Nah, di sini kita sudah melihat ada beberapa terkait dengan yang berhubungan dengan kimia. Ini di sini ada gambar-gambar ya. Di atas teman-teman bisa lihat ada yang tahu apa itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Apa itu senyawa kimia? Senyawa itu adalah zat yang berbentuk dari dua atau lebih unsur yang berikatan secara kimia. Jadi di sini dinamakan dengan senyawa itu adalah bagaimana terkait dengan eh, segala macam yang memang berikatan dari dua unsur atau lebih gitu ya. Maka disebut dengan senyawa. Memiliki sifat baru yang berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Jadi tentunya ketika unsur tersebut membentuk yang namanya senyawa, maka senyawa itu akan memiliki sifat yang berbeda walaupun mungkin ada pembentukan dari si unsur-unsur tersebut. Tetapi dikatakan bahwa yang namanya senyawa itu memiliki sifat yang baru dari penyusunnya. Contohnya apa? Di sini contohnya adalah air. Air itu ada H2O. H2O itu berarti air itu terdiri dari apa saja? Ada hidrogen dengan oksigen. Nah, seperti halnya terkait dengan pengertian senyawa, maka dua unsur ini membentuk sifat yang berbeda. Di mana di awal ini adalah dua-duanya berupa gas gitu ya, hidrogen dengan oksigen yang akhirnya membentuk sebuah air gitu ya. Kemudian ada apa lagi di sini ada garam dapur di mana garam dapur ini terbentuk dari Na dengan Cl, natrium dengan klorin membentuk natrium klorida. Ini juga sangat sering digunakan sama kita ya sehari-hari ya. Kita sangat familiar atau sangat bersahabat dan bertemu selalu dengan yang namanya NaCl. Kemudian contoh yang lainnya ada apa? Ada karbon dioksida. Karbon dioksida sendiri terbentuk dari yang namanya karbon dengan yang namanya oksigen. Nah, karbon dioksida membentuk yang namanya karbon dioksida. Karena ada dua oksigennya, maka disebut dengan karbon dioksida. Oke, selanjutnya kita lihat ada ciri-ciri senyawa. Seperti apa sih ciri-ciri senyawa itu? Tersusun dari unsur dengan perbandingan tetap. Kemudian yang kedua, dapat diuraikan melalui reaksi kimia, memiliki titik didih dan titik leleh tertentu, serta yang terakhir adalah homogen. Jadi, senyawa itu mempunyai sifatnya adalah perbandingannya tetap. Seperti halnya di sini ada H2O atau tadi teman-teman menemukan senyawanya H2O. Di sana ada perbandingan H itu memiliki 2 dan O itu adalah 1. Jadi, itu akan tetap bahwa air itu memiliki perbandingan 2 hidrogen dengan 1 oksigen. Dapat diuraikan melalui reaksi kimia. Ketika tadi H2O, maka bisa diuraikan menjadi hidrogen dengan oksigen. Dan yang lainnya sama. Jadi yang namanya senyawa, maka akan bisa diuraikan untuk apa namanya unsur-unsurnya. Kemudian memiliti titik dan titik leleh tertentu dan itu adalah homogen. Homogen itu artinya seragam atau memiliki kesamaan. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada jenis-jenis senyawa. Ada apa saja ya jenis senyawa itu? Yang pertama adalah senyawa ion. Senyawa ion itu berarti di sini mengandung senyawa ionik berarti senyawa yang memiliki ion, yang mengandung ion. Di mana ion itu ada ion positif atau dikatakan dengan kation dan ada ion negatif atau dikatakan dengan anion. Nah, bagaimana terkait dengan senyawa ionik? Senyawa ionik ini terbentuk dari ikatan antara logam dan non-logam. Contohnya apa? Di sini ada NaCl dan MgO. Na itu merupakan kation karena muatan adalah positif, di mana Na itu adalah positif 1, kemudian Cl itu mempunyai muatan negatif, yaitu adalah negatif 1, dan di sini ada MgO, mohon maaf ini harusnya G-nya kecil ya. Mg itu adalah magnesium, di mana muatan positif 2, dan itu adalah oksigen, muatan adalah negatif 2. Kemudian ada yang namanya senyawa kovalen. Apa itu senyawa kovalen? Senyawa kovalen itu adalah senyawa yang memang dibentuk oleh dua non-logam atau lebih. Artinya pembentukan senyawa yang memang
pembentuknya itulah non-logam semua. Contohnya H2OH adalah hidrogen, itu adalah gas. O itu adalah gas juga, maka disinilah non-logam dengan non-logam. Karbon dioksida, C itu adalah karbon gas, oksigen itu juga gas. CH4 karbon dengan hidrogen sama-sama adalah gas yang membentuk metana. Kemudian yang ketiga ada senyawa logam. Kalau senyawa logam adalah terbentuk dari sesama logam. Contohnya adalah paduan kuningan. Di sini kuningan itu adalah terbentuk dari apa? Cu itu adalah tembaga ditambah dengan seng, atau di sini bahasa kimia adalah zinc. Seperti itu. Oke. Kemudian ikatan kimia dalam senyawa, di sini ada ikatan ionik atau perpindahan elektron tadi yang namanya ikatan kimia ionik, berarti ada Na dengan Cl, artinya ada peleburan antara positif dengan negatif, di mana Na adalah +1 dan Cl-nya -1, maka menjadi NaCl. Ikatan kovalen, penggunaan bersama elektron. Kemudian yang ketiga adalah ikatan logam, lautan elektron bebas, seperti itu. Lanjut. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa senyawa yang memang ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah air atau H2O. Teman-teman bisa menggunakannya untuk apa? Untuk minum, memasak, mandi, ya, dan banyak lagi. Kemudian ada gula, di mana ini ada C12, H22, dan O11 gitu ya. Itu adalah dalam makanan. Karbon dioksida, untuk apa karbon dioksida? Yaitu adalah untuk fotosintesis. Kalau tidak karbon dioksida, kita akan kekurangan oksigen. Kemudian ada amonia atau NH3, yaitu adalah pupuk, dan ada etanol, C2H5OH atau antiseptik gitu ya. Ini banyak digunakan sama dalam bidang kesehatan tentunya ya, dan kita juga sering menggunakan ini sebenarnya dalam keadaan tertentu. Oke, Oke, jadi di sini ada penamaan senyawa atau nomenklatur sederhana gitu ya. Di mana bagaimana penamaan-penamaan? Contoh adalah senyawa ionik, di sini ada NaCl, penamaannya adalah natrium klorida, di mana terdiri dari kation dengan anion. Kemudian yang kedua contoh yang lain adalah kovalen, itu adalah awalan jumlah atom, dan nama unsur awalan jumlah atom. Atomnya di sini ada karbon, kemudian nama unsur adalah dioksida. Karena ada oksigennya dua, makanya dioksida. Seperti itu. Nanti kita juga akan bahas terkait dengan tata nama senyawa yang lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi, dan dengan contoh-contoh yang nanti teman-teman semakin paham bagaimana terkait dengan tata nama dari senyawa ini. Seperti itu. Oke. Ini adalah terkait dengan latihan ya. Nanti teman-teman bisa mengerjakan. Saya kasih waktu setelah diintaikan, berarti sekitar 15 menit ke depan ya. Yang pertama adalah sebutkan contoh senyawa ionik dan kovalen. Yang kedua adalah mengapa sifat senyawa berbeda dari unsur penyusunnya. Dan yang ketiga, berikan contoh senyawa yang sering kamu temui. Oke, berikutnya adalah pada dasarnya adalah di sini adalah CO2 ya. Di sana teman-teman bisa lihat senyawa adalah kombinasi unsur yang terikat secara kimia. Jadi yang namanya